Bagi dulur-dulur yang bisa menjawab pertanyaan kami, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa meninggalkan jejak di dalam komen ya. Bagaimana tanggapan jenengan dengan statement orang sebelah yang membuat berita sensasional? Welcome back to channel YouTube-nya Grup PSHT Sedunia Loyalis Madiun. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke seluruh sosial media kalian. Thank you. Kami dari Grup PSHT Sedunia Loyalis Madiun memberikan fakta, berita yang realita dan bukan rekayasa. Bagaimana tanggapan jenengan dengan statement orang sebelah yang membuat berita sensasional? Bentar. Kalau sampean minta saya mengomentari statement mereka, mohon maaf, saya nggak bisa. Karena saya nggak pernah memperhatikan apa yang mereka lakukan. Mules nanti perut saya, mual nanti. Sudah saya duga. Dan bagi saya mereka nggak penting. Mereka ini orang lain. Betul mereka Dan orang bukan lain, bagian benar, dari nggak usah kita. dianggap. Setuju mas, setuju. Tapi kalau sampean yang nanya, monggo barangkali saya bisa jawab, saya jawab. Hal ihwalnya bagaimana? Sejarah awalnya seperti apa? Kang Mas Bagus ini bisa mendaftarkan PSHT ke badan hukum, dan badan hukum mana saja yang didaftarkan, ada berapa? Mohon pencerahannya. Matur suwun. Oke, begini ya. Hal ihwal soal Mas Bagus mendaftarkan 4 nama badan hukum itu begini ceritanya. Dulu Mas Tarmaji dan PSHT digugat oleh sekelompok orang, ya. Nah, tim hukumnya waktu pendataan saya ada di sana menanyakan, mana Mas Tarmaji akte pendirian badan hukumnya. Dijawablah oleh Mas Tarmaji, loh SHT belum berbadan hukum. Kagetlah. Oh ya? Wah. Kemudian tentu ini akan menjadi diketahui publik bahwa SHT ternyata belum berbadan hukum. Nah, dari sini saya khawatir kalau ini akan diserobot oleh mereka, terutama orang-orang yang menggugat Mas Tarmaji waktu itu. Akhirnya saya menyarankan kepada Mas Tarmaji untuk mendaftarkan nama sebanyak-banyaknya. Ya, dan akhirnya saya nggak tahu prosesnya berikutnya. Ternyata menugaskan Mas Bagus untuk mendaftarkan nama SHT dan 4 yang didaftarkan. PSHT, PSHT Pusat Madiun, Perguruan PSHT, dan Setiahati Trate. Nah, ternyata benar. Ada yang berupaya mendaftarkan, gak berhasil. Begitu ditambahi 1922, gol, berhasil ya. Dan berikutnya juga muncul lagi PSHT 1922 Indonesia. Andai kan dulu Mas Bagus tahu bahwa nama PSHT 1922 dan PSHT 1922 Indonesia itu bisa diserobot orang lain, ya akan didaftarkan sekalian. Nah, permasalahannya adalah badan-badan hukum yang didaftarkan Mas Bagus ini tidak pernah dipakai. Hanya sekedar untuk mengunci saja supaya tidak diambil oleh orang yang berhak. Nah, solusi ini pun yang saya sarankan ini itu solusi panik. Ya jujur saja solusi panik ya. Andai kan waktu itu saya diberi tahu bahwa sudah ada patennya, maka nggak perlu repot-repot membadan hukumkan 4 nama itu. Ya ketika ada orang lain yang mendaftarkan badan hukum, ya kita batalkan karena kita yang punya merek. Begitu ya untuk yang
hal ihwalnya badan hukum. Jadi nggak penting gitu, ya. Sampai saat ini S1 Rate tidak berbadan hukum dan itu tetap sah. Kenapa? Karena Undang-Undang Ormas mengakui bahwa organisasi masyarakat itu ada 2 bentuk, yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Apa nggih? Terima kasih Kang Mas Sutrisno Budi yang sudah menjelaskan kepada kita semua. Mudah-mudahan penjelasan beliau ini membuat pencerahan kepada kita. Jadi sudah jelas nggih dulur-dulur semua tentang PSHT yang dibadan hukumkan oleh Kang Mas Bagus. Awal mulanya seperti apa? Memang awalnya itu sebuah kecemasan, ya, cemas karena kita itu cinta PSHT dan tidak ingin PSHT ini jatuh ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka itulah penjelasan yang dari Kang Mas Sutrisno Budi tadi, mudah-mudahan bisa dimengerti untuk kita semua. Stay tune terus di channel YouTube-nya Grup PSHT Sedunia. Jangan kemana-mana. Oke, saya akan membacakan sebuah pernyataan. Pernyataan itu sebuah berita, ya, berita cuplikan supaya saudara-saudara bisa mengetahui siapa pemilik sesungguhnya dari PSHT 1922. Oke, pernyataannya seperti berikut ini. Sebuah badan hukum bernama PSHT 1922 dengan ketua umumnya Mas Bagio TA itu pernah mencoba menyerobot alias mencuri merek, mencuri nama dan logo PSHT yang kita punya pada kelas 41, organisasi olahraga perguruan pencak silat, tetapi ditolak, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa merek PSHT plus lukisan pada kelas 25 yang didaftarkan oleh PSHT 1922 kok bisa lolos, dulur? Nah, siapa yang salah? Siapa yang ceroboh? And siapa yang jahat? Bagi saudara yang bisa menjawab pertanyaan ini, jaket cantik PSHT menunggu saudara. Jawabannya bisa ditulis di komen. Nanti ada beberapa admin yang cross check jawaban jenengan. Apabila jawaban jenengan betul, kami akan segera menghubungi jenengan melalui akun jenengan. Oke, bagi dulur-dulur yang bisa menjawab pertanyaan kami seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa meninggalkan jejak di dalam komen. Bisa meninggalkan Facebook kalian apa, Instagram kalian apa. Nanti ada beberapa admin yang bisa ngubungin jenengan. Apabila jawaban saudara benar, admin menghubungin saudara dan jaket cantik akan segera meluncur untuk bonus buat jenengan yang cerdas.